Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fayana Elisa Deviani dengan NPM 23061594462 dari Teknik Industri UI Angkatan 2023. Pada video ini saya akan membahas salah satu bahan kimia yang sangat dekat dengan kehidupan kita tapi seringkali diremehkan bahayanya, yaitu acetic acid atau asam asetat. Informasi yang saya sampaikan merujuk pada dokumen MSDS resmi dari Sigma Aldrich dan juga Fisher Scientific. Asam asetat adalah senyawa dengan rumus kimia CH3COH dan dalam kehidupan sehari-hari kita paling sering mengenalnya sebagai cuka dapur dengan kadar sekitar 5%. Namun di dunia industri dan laboratorium, asam asetat tersedia dalam bentuk glacial acetic acid, yaitu dengan konsentrasi 99% sampai 100%, yang sifatnya sangat jauh berbeda dan jauh lebih berbahaya. Acetic acid dikenal dalam berbagai konsentrasi, dan dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalnya sebagai cuka 5% yang aman digunakan. Tetapi untuk keperluan analisis keempat ini, saya menggunakan glacial acetic acid, yaitu versi murni 99% yang memiliki resiko jauh lebih tinggi dan membutuhkan penanganan khusus berdasarkan MSDS Sigma Aldrich. Acetic acid digunakan dalam produksi plastik dan tekstil, pembuatan perekat dan pelarut, industri makanan sebagai pengatur keasaman, dan di laboratorium kimia sebagai reagen organik penting. Karena digunakan di berbagai bidang, memahami sifat dan bahaya asam asetat menjadi sangat penting. Menurut MSDS Sigma Aldrich dan Fisher Scientific, acetic acid atau asam asetat memiliki CAS number 64917 dengan rumus CH3COH, dan konsentrasinya 5% berupa cuka, 30-60% berupa teknis, dan 99% glasial. Bentuknya berupa cairan bening, bau menyengat, sangat volatil. Klasifikasi GHS-nya flammable liquid, kategori 3, skin corrosion kategori 1A. Ini menunjukkan bahwa walaupun terlihat seperti cairan biasa, sebenarnya ia termasuk bahan kimia dengan tingkat bahaya tinggi jika pekat. Asam asetat, terutama bentuk glasial, mengandung beberapa bahaya serius. Berdasarkan MSDS, piktogram GHS yang muncul yakni flame atau api, yaitu mudah terbakar, lalu corrosion atau korosif, menyebabkan luka bakar serius pada kulit dan mata, dan yang terakhir, exclamation mark atau iritasi pernafasan. Beberapa pernyataan bahaya yang penting dari senyawa ini yaitu H226, cairan dan uap mudah terbakar, H314 menyebabkan luka bakar kulit dan kerusakan mata serius, dan H335 dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan. Kemudian, senyawa ini memiliki beberapa resiko paparan juga loh. Menghirup uapnya dapat menimbulkan batuk, sesak, dan juga iritasi parah. Tetesannya pada kulit dapat menimbulkan luka bakar kimia, dan uapnya bisa merusak kornea jika terkena mata. Lalu, jika tertelan dalam konsentrasi tinggi, dapat menyebabkan luka pada saluran pencernaan. Yang cukup menarik adalah, asam asetat 5% aman sebagai cuka, tetapi versi 99% bisa merusak jaringan dalam hitungan detik. Ini memberikan gambaran betapa pentingnya penanganan yang tepat. MSDS memberikan instruksi pertolongan pertama sebagai berikut. Yang pertama, kalau terhirup, pindahkan korban ke area dengan udara segar. Longgarkan pakaian, jika sesak nafas berlanjut, segera cari bantuan medis. Yang kedua, kalau kontak kulit, segera bilas area yang terkena dengan air mengalir selama 15-20 menit. Lepas pakaian yang terkontaminasi, dan jangan mengoleskan salep tanpa instruksi medis. Yang ketiga, kalau kontak mata, bilas mata dengan air mengalir sambil membuka kelopak selama 15 menit. Segera konsultasi ke fasilitas kesehatan karena risiko kerusakan kornea cukup tinggi. Yang keempat, kalau tertelan, jangan memaksakan muntah. Berikan air dalam jumlah sedikit jika korban sadar, dan segera bawa ke fasilitas medis. Untuk menangani asam asetat pekat, gunakan sarung tangan kimia tahan asam. Gunakan pelindung mata dan juga face shield, dan gunakan lemari asam karena uapnya iritatif. Serta jauhkan dari sumber percikan api karena sifatnya yang mudah terbakar. Untuk penyimpanannya sendiri, simpan dalam botol kaca atau HDPE dengan tutup rapat. Letakkan di ruang sejuk berventilasi baik, dan jauhkan dari bahan pengoksidasi kuat dan basah. Limbah acetic acid tidak boleh dibuang ke saluran air dalam bentuk pekat. MSDS menyarankan mengumpulkan limbah dalam wadah tahan kimia dan menyerahkannya ke pengelola limbah laboratorium. Larutan encer masih harus ditangani sebagai limbah organik. Jika terjadi tumpahan, segera evakuasi area jika uap kuat terhirup. Netralisasi dengan natrium bikarbonat atau baking soda, serap dengan pasir atau bahan penyerap lain. Jangan gunakan kain kering karena dapat meningkatkan volatilitas. Demikian video edukasi keempat mengenai glacial acetic acid berdasarkan MSDS resmi. Semoga informasi ini membantu kita memahami bahwa bahan yang tampak sederhana dapat memiliki risiko tinggi bila tidak ditangani dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.